Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kita semuanya. Hari ini kembali kita masuk pembelajaran daring, di mana hari ini kita melanjutkan materi minggu yang lalu. Nah, materi minggu ini kita adalah mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Nah, dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Nah, hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Nah, di sini adalah sikap-sikap positif yang ditunjukkan dalam sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini, sikap positif yang ditunjukkan pertama, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Nah, itulah sikap positif yang ditunjukkan dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian yang kedua, sila yang kedua ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam sila yang kedua ini, sikap positif yang harus ditunjukkan itu, yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, tenggang rasa kepada orang lain. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian yang ketujuh, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, sedangkan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, sikap positif yang ditunjukkan adalah yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Nah, sekarang adalah sila yang keempat. Sila yang keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila yang keempat ini, ini sikap positif yang harus ditunjukkan adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah.
Sedangkan yang kelima, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang berikutnya adalah sila yang kelima. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam sila yang kelima ini, sikap positif yang ditunjukkan pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Yang kelima, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Sedangkan yang keenam, rela bekerja keras. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Nah, yang berikutnya adalah bagian C, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang keenam adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, jadi ini semua merupakan penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, di mana pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Nah, misalnya ada mengenai proses penegakan hukum masih belum optimal. Ya, kemudian tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Kemudian masih merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian juga terjadinya tindakan kekerasan atasnamakan agama. Jadi mengatasnamakan agama dia. Nah, ini kasus-kasus pelanggaran warga negara. Masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Ya. Kemudian yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Nah, warga negara banyak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sehingga yang ada di pikirannya hanyalah sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakannya. Ya. Selain itu, rendahnya kesadaran oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Misalnya membuang sampah sembarangan, kemudian melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, kemudian juga tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, yang berikutnya adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara yaitu pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Kemudian mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan dan hak kewajiban warga negara seperti KPK, Komnas HAM dan sebagainya. Kemudian bagian C, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan dan kewajiban warga negara.
meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal. Kemudian meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan keamanan, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih hari ini pertemuan kita sampai di sini. Assalamualaikum.